Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mempresentasikan terkait RPL yang sudah kami buat. Di sini beranggotakan Siti Hairiyah, Muhammad Ananda Gumilang, Nida Hakimah, Ati Sumiati, dan Siti Maijrah Juhara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan RPL dengan layanan bimbingan kelompok yang sesuai dengan program BK. Saya di sini, Siti Maijrah Juhara, akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian bimbingan kelompok menurut Prayitno. Bimbingan kelompok di sini adalah bimbingan yang memanfaatkan dinamika untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan kelompok ini lebih menekankan suatu upaya bimbingan kepada individu melalui kelompok. Artinya, bimbingan kelompok adalah proses pemberian informasi dan bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau guru pembimbing pada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Ini gunanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu tujuan dalam penelitian ini adalah membentuk konsep diri positif dan membangun kerjasama. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan umum dan tujuan khusus bimbingan kelompok. Tujuan umumnya yaitu dari layanan bimbingan kelompok adalah tercapainya perkembangan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi terhadap anggota kelompok. Selanjutnya yaitu tujuan khususnya. Bimbingan kelompok bermaksud membahas topik-topik tertentu melalui dinamika kelompok yang intensif. Pembahasan topik-topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif. Dalam hal ini, kemampuan berkomunikasi verbal maupun non-verbal selalu ditingkatkan. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Hakimah dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan game yang akan kami pakai dalam program bimbingan kelompok kami. Di sini kami menggunakan teknik game. Teknik game yang kami gunakan adalah game yang bernama folding carpet atau membalikan karpet. Nah, di sini ada beberapa teknisnya, yaitu yang pertama adalah peserta kelompok bimbingan kelompok ini diharuskan untuk membagi ke dalam 3 kelompok kecil. Setelah dibagi menjadi 3 kelompok kecil, masing-masing kelompok kecil ini berdiri di atas karpet atau karung yang sudah digelar di atas tanah atau di atas lantai yang sudah disediakan oleh pemimpin kelompok. Lalu selanjutnya, setelah masing-masing kelompok kecil sudah berdiri di atas karpet dan karungnya masing-masing, mereka diharuskan untuk membalik karpetnya atau karungnya menjadi posisi sebaliknya. Tetapi syaratnya adalah setiap anggota kelompok ini tidak boleh sampai menginjak tanah atau menginjak lantai atau ada yang terjatuh. Bagian tubuh manapun itu tidak boleh terkena tanah atau terkena lantai. Jadi bagaimana caranya? Kelompok-kelompok ini harus bisa membalikkan karpet atau karung ini dengan posisi sempurna terbalik tanpa satu pun anggota yang menyentuh tanah atau lantai. Jika ada anggota peserta kelompok di sini yang menyentuh tanah atau terjatuh menyentuh tanah, maka kelompok tersebut dinyatakan gagal. Begitupun sebaliknya, jika mereka berhasil membalik tanpa menyentuh tanah, maka kelompok tersebut dapat dikatakan menjadi berhasil. Begitu. Di sini terlihat beberapa poin dalam game ini. Banyak sekali poin dalam bagaimana caranya mereka berusaha dalam satu tim ini untuk membalikannya dengan beberapa trik-triknya mereka sendiri.
Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari bimbingan kelompok dengan teknik games ini diharapkan bahwa siswa yang mempunyai kecenderungan anak berkebutuhan khusus gifted ini mampu untuk bekerja sama dalam sebuah tim dan mampu memecahkan suatu permasalahan dengan sebuah tim. Karena kami rasa bahwa dengan menggunakan bimbingan kelompok dengan teknik games itu akan lebih efektif untuk memberikan arahan kepada anak yang berkebutuhan gifted. Juga dengan adanya bimbingan kelompok ini kita bisa lebih mengenal satu sama lain, bagaimana anak gifted itu secara lebih luas, dan kita bisa mengetahui ciri-ciri dari anak gifted itu secara umum. Lalu kita bisa mengidentifikasi lebih jauh bagaimana pola interaksi antara anak gifted dan anak gifted lainnya, karena anak gifted ini kan berbeda-beda jenisnya. Dengan kita melakukan bimbingan kelompok, maka kita bisa mengidentifikasi pola perilaku antar mereka. Lalu di sini dalam RPL-nya guru bimbingan konseling sebagai pemimpin kelompok, di mana ia yang akan melakukan instruksi dan memberikan instruksi kepada siswa-siswa itu. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi dari kelompok kami mungkin dapat dicukupkan, dan tadi terkait teknik game yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman saya, dan yang tadi pun yang akan dipimpin oleh guru BK-nya itu tersendiri. Jadi ketika ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, silakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.